Oke, baik. Sebelum kita mulai, mungkin ada yang ditanyakan. Kita untuk UAS-nya nanti final project ya. Jadi apa istilahnya mengerjakan atau membuat aplikasi framework yang dipakai bebas. Nah, nanti untuk studi kasusnya itu saya akan posting di apa di web atau alamat blog itu. Nah, kurang lebihnya ya ini istilahnya sedikit bocorannya itu soalnya semacam ini. Jadi istilahnya kisi-kisi ya. Kisi-kisinya itu kalau Anda lihat di bagian apa eh, blog saya itu posting yang sebelumnya itu adalah membahas tentang yang ini. Contohnya adalah di situ ada tulisannya final project ketemu. Ini untuk mata kuliah pemrograman web. Cuma kalau untuk mata kuliah PPKK ya hampir sama, cuma tool sama metodenya aja yang berbeda. Kamu buka itu adalah di posting sebelumnya yang judulnya final project. Ketemu ya. Nah, nanti akan saya posting ke situ. Jadi saya tuliskan ketentuan sama deskripsi. Kemudian apa yang bisa dikerjakan individu, apa yang dikerjakan secara kelompok, kemudian ada pengumpulan. Nah, metodenya itu adalah yang pertama, itu adalah Anda ambil studi kasus ya, baik dari paper, jurnal, publikasi, TA, atau sebagainya ya. Itu contohnya yang di bagian referensi itu kan ada. Itu kalau Anda klik, contohnya adalah aplikasi penjualan pada toko Story Time Factory. Itu Anda klik atau aplikasi sistem pendukung manajemen proyek karya studio. Nah, ini kita anggap sebagai kliennya atau bisa kita anggap sebagai orang yang membutuhkan atau bisa kita anggap sebagai request-nya. Nah, Anda nyari paper yang relevan dengan PBKK. Entah buat aplikasi something Anda bisa memilih. Kemudian itu Anda baca ya. Dari situ kemudian dibuat deskripsi atau resumenya. Baru kemudian ditentukan ya aplikasi sebagai solusinya. Nah, kalau Anda rasa misalnya oh paper ini atau jurnal ini berat atau tidak bisa kerjakan ya Anda boleh pilih yang lain ya. Ya itu contohnya. Jadi waktu yang ada itu silahkan ya. Nah, kemudian nanti untuk materi atau ininya ya, apa istilahnya ketentuannya saya posting bersamaan dengan kelas satunya di hari Senin. Senin itu saya posting, nanti yang terakhir pengumpulannya adalah di hari Jumatnya. Kalau misalnya sebelum itu boleh ya. Kemudian untuk metodologinya Anda boleh pakai framework desktop boleh, pakai framework web boleh, atau framework pakainya Google Workspace juga boleh ya. Nah, yang penting adalah deskripsi atau studi kasusnya itu diambil dari paper, jurnal, atau publikasi yang lain. Oke, dari sini mungkin sebagai pengantar ada yang mau disampaikan atau ditanyakan silahkan. Kalau ada. Kalau tidak ada, saya back lagi ya. Itu eh, bagian ya. Oke, saya sudah membuka. Kalau Anda ini Anda bisa gabung di Zoom boleh ya, atau lihat langsung di web juga boleh. Nah, judulnya kita akan bahas untuk hari ini adalah aplikasi mobile ya menggunakan Google Apps Sheet. Google Apps Sheet ini salah satu library yang dipunyai oleh Google yang digunakan untuk develop
aplikasi mobile. Aplikasi mobile di sini adalah lebih penekanannya adalah aplikasi Android. Bisa Android, bisa juga ke web ya. Dahulunya Upsheet ini adalah sebuah apa istilahnya sebuah platform untuk pengembangan aplikasi yang biasa disebut dengan no-code atau meminimalkan penggunaan kode. Jadi fungsi, library, fitur, dan sebagainya itu sudah disediakan. Kemudian karena beberapa hal dan penggunaannya meluas, kemudian ini diakuisisi oleh Google. Karena itu diakuisisi oleh Google, maka namanya sekarang jadi Google Apps ya. Dulu yang membuat kalau nggak salah ini developernya dari India sama dengan Suhu dan sebagainya itu adalah dari India. Nah, kemudian kalau itu Anda lihat di gambar ya, itu bisa satu bisa capture ya atau bisa untuk operasional berbagai macam tipe data. Kemudian yang kedua bisa log location, mencatat lokasi log, mencatat lokasi ya aplikasi dan juga display map ya. Kemudian bisa juga yaitu build smart form ya. Karena ini terintegrasi dengan Google Workspace, maka dia bisa terintegrasi baik itu Google Doc, Google Sheet, begitu juga dengan YouTube, email dan sebagainya. Pokoknya semua aplikasi yang terhubung di Google. Nah, jembatannya apa? Jembatannya adalah di Google Apps Script atau disebut juga JavaScript yang dikhususkan untuk aplikasi atau untuk support Google. Kemudian di bagian bawah ya itu ada gambar ya ada Upsheet, Upscript, GCP. Kelihatan ya. Nah, Upsheet, Upscript, GCP. Upsheet itu platformnya. Alamatnya kalau nggak salah di upsheet.com. Anda sambil mendengarkan bisa sambil searching ya upsheet.com. Anda bisa klik ya bagian Upsheet. Nah, ada itu upsheet.com. Kemudian nanti kalau dibuka itu adalah ada tulisannya the fastest way to build apps and automate works. Jadi artinya adalah cara tercepat untuk membangun aplikasi dan melakukan otomasi pekerjaan. Nanti akan kita bahas contoh-contoh pekerjaan yang diotomasi itu apa. Biasanya adalah pekerjaan yang berhubungan dengan bisnis atau disebut juga bisnis apps ya. Kemudian Upsheet itu yang no code itu ya. Kemudian berikutnya kalau kita lebih detail lagi ke kontrolnya atau ke codingnya, kita gunakan Upscript. Nah, jadi ada Upsheet, ada Upscript ya. Di bagian tulisannya Upscript itu ada tulisannya low code. Low code itu berarti artinya adalah kita menggunakan kode yang sesedikit mungkin. Kalau no code itu lebih kita menggunakan kodenya berupa sudah function atau fitur ya. Ya drag and drop dan sebagainya. Kemudian yang paling kanan kalau mau optimasi lebih apa istilahnya katakan lebih dalam lagi kita pakai GCP. GCP itu adalah Google Cloud Platform. Di Google Cloud Platform ya kita mulai HTML, CSS, JavaScript, kemudian MySQL, kemudian berbagai macam aplikasi yang sifatnya DevOps ya digunakan untuk developer itu kita bisa pakai di GCP. GCP itu adalah semacam apa bisa dalam bentuk platform cloud ya makanya namanya Google Cloud Platform ya semacam punyaannya Alibaba, Digital Ocean, AWS dan sebagainya. Nah di situ kita bisa naruh yang pro code. Pro code itu berarti artinya adalah yang apa istilahnya kompatibel dengan
kode-kode baik itu PHP, Java dan sebagainya, ya. Maka kemudian bagian bawah ada tulisannya what want to fix for your process or application. Mana yang Anda pilih atau gunakan ya sesuai dengan kepentingannya. Kalau volumenya besar, butuh kecepatan, mungkin kita butuh pakai GCP. Kalau misalnya digunakan untuk internal, kemudian ini maka kita bisa gunakan AppScript. Kalau kita gunakan develop aplikasi secara cepat, kita bisa pakai AppSheet-nya. Ya, itu adalah framework yang ada di Google. Kemarin kita bahas sedikit tentang AppScript. Hari ini kita bahas tentang AppSheet-nya. Oke, kemudian kita tarik ke bawah, itu ada gambarnya. Itu contohnya gimana cara menggunakannya, ya. Contohnya menggunakannya itu adalah kita buat Google Sheet dulu. Google Sheet itu istilahnya Excel yang ada di cloud atau Excel atau spreadsheet yang jalan di Google. Nah, itu disebut dengan Google Sheet, ya. Kemudian nantinya dengan platform AppSheet ini kita bikin mobile app-nya, ya. Nah, user itu aksesnya di mobile app-nya. Kemudian sebelah kanan untuk kustomisasi dan juga untuk kontrolnya, maka mobile app yang dibangun itu adalah didukung dengan AppScript atau didukung dengan Google Apps Script. Link atau ininya banyak sekali karena Google itu usernya sudah dipakai di berbagai macam industri, ya. Jadi itu gambarannya. Jadi ada gambar, kemudian ada AppSheet GCP, kemudian ada arsitekturnya. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Oke, baik. Kalau nggak ada, nah AppSheet sendiri apa? Itu ada penjelasannya. AppSheet itu adalah platform pengembangan tanpa kode yang memudahkan siapa saja untuk membuat aplikasi web dan seluler tanpa memerlukan keahlian coding. Jadi ibaratnya adalah semua netizen itu bisa menjadi programmer. Jadi semua netizen bisa menjadi developer. Ya, jadi membuat aplikasi itu semudah kalau kita menggunakan aplikasi baik itu spreadsheet, Doc atau Word, kemudian Salesforce dan sebagainya. Ya. Kemudian aplikasinya yang dibangun bersifat dinamis dan dapat digunakan di seluruh perangkat atau browser seluler. Sifatnya itu adalah aplikasinya itu bisa di running di Android, kemudian datanya itu bisa kita akses dari GCP maupun juga Google Sheet. Kemudian berikutnya ya, berikutnya kita untuk absen itu di bagian bawah ya, absensi silakan absen sendiri. Kemudian kita buka yang bagian slide-nya. Slide-nya itu yang gambar create mobile apps for your business in minute. Nah ya, no code no delay. Ya artinya kita bikin aplikasi dalam waktu menit, kemudian kita gunakan no code no delay. Oke, kita buka slide yang kedua ya. Nah, ini supaya lebar, ini recordingnya saya alihkan dulu. Oke ya, itu gambarnya, slide-nya ada seorang yang berjualan online, kemudian dia ingin baik itu untuk layanan pelanggan, pembayaran maupun tracking produk, dia ingin membuat aplikasinya ya. Kalau ngundang developer harganya jadi mahal. Maka bagaimana AppSheet menyelesaikan
fungsional yang dibutuhkan. Oke, kemudian di bagian slide yang kedua, pada era yang lalu kita bisa menggunakan PC atau web, yaitu dengan cara membeli paket aplikasi melalui Information System Vendor ISV ya. Kemudian atau kita bisa beli IT apps ya. Nah, kemudian berikutnya ya, kalau itu semua tidak ada ya caranya kita melakukan sendiri, baik itu Excel atau Develop. Nah, sekarang itu solusinya adalah now, itu adalah pakai mobile dan cloud ya, yaitu bisa pakai ISP atau kemudian berikutnya membuat kreasi sendiri. Nah, kalau kita pakai ISP maupun beli itu adalah butuh sekian dolar atau butuh uang dalam jumlah yang memadai karena biasanya aplikasi itu membutuhkan tim baik itu developer berupa programmer, analis, desainer sehingga membutuhkan biaya yang besar. Kemudian, nah, berikutnya itu adalah Apsid menyelesaikan yaitu adalah dengan how to use Google No Code App Platform to build content approval app ya. Jadi data yang ada itu bisa di-store atau disimpan baik di MySQL maupun di Google Spreadsheet. Kemudian ada platform Apsid sebagai bridging. Kemudian lahirlah mobile apps. Gambarannya ada spreadsheet, Apsid, kemudian aplikasi. Ya, oke. Kemudian berikutnya, ya biasanya ini digunakan untuk bisnis apps atau aplikasi ya yang didriven oleh bisnis data. Contohnya adalah Salesforce, yaitu adalah merekam misalnya transaksi penjualan, bisa untuk tracking ya. Nah, kayak gitu. Nah, biasanya informasinya satu berbasis konten display, katalog produk, daftar, foto dan sebagainya. Kemudian note taking, note taking itu adalah catatan-catatan. Kita bisa memasukkan deskripsi ya. Kemudian berikutnya form based input ya, berbasiskan input ya, form. Kemudian tidak lupa adalah workflow yaitu aliran atau urutan pekerjaan. Nah, bisnis app itu apa aja? Itu bisa dilihat di slide berikutnya. Bisnis app itu dibedakan ada eksternal, ada internal ya. Eksternal ya berarti adalah di luar. Internal itu artinya memanfaatkan dari internal device-nya. Itu bisa berupa konten display, static konten, dynamic konten. Data capture itu bisa berupa note taking, form based ya. Kemudian note taking bisa free form atau skematik dan sebagainya. Itu adalah macam-macam mobile business app. Kemudian contoh aplikasinya apa aja? Nah, di situ disebutkan ada order capture. Jadi adalah mencatat pemesanan, kemudian inventory tracking, mencatat lokasi barang, kemudian ada delivery tracking, pengiriman, produk katalog sampai record tracking ya. Oke, kemudian bagaimana caranya? Ya, ini adalah kita buka aja apsid.com atau buka aplikasinya. Kemudian kalau versi yang free itu maksimalnya adalah 10 user. Sedangkan kalau yang berbayar ya itu tergantung dari volume license-nya. Kemudian yang pertama yaitu adalah langkahnya yang pertama itu adalah menyiapkan datanya dulu. Menyiapkan datanya. Contoh mungkin kita aplikasi absen atau kehadiran karyawan. Nah, kita siapkan datanya dulu.
datanya ditaruh di mana? Kita buka aja misalnya di drive google.com dari akun kita. Kemudian berikutnya, setelah kita Google Drive drive google.com, berikutnya kita ambil aplikasi yang menyimpan data kita. Contohnya adalah Google Spreadsheet. Maka setelah buka Google Drive, klik kanan, kemudian pilih Google Spreadsheet. Kemudian berikutnya, siapkan database. Database dengan menggunakan spreadsheet berarti di bagian bawah itu ada istilahnya namanya adalah worksheet. Ya, ada worksheet 1, worksheet 2, worksheet 3. Worksheet itu sebagai pengganti nama tabelnya. Kemudian di bagian sel-selnya itu namanya adalah bisa digunakan untuk kolom atau fieldnya. Jadi kalau kita butuh 5 tabel, ya kita buat yang bagian bawah itu kita new ya, worksheet-nya, kemudian kita kasih nama sesuai dengan tabelnya. Kolomnya itu adalah berupa kolom dari sel-sel itu. Sehingga kalau di situ kita bisa lihat itu kolomnya ada nomor siswa, kemudian ada nama, ada kelas, terus kemudian ada gambar atau ada foto. Kemudian worksheet-nya bisa kita isi dengan nama tabel siswa, misalnya kayak gitu. Kemudian berikutnya kalau datanya sudah siap, kita inputkan. Berikutnya kita buka atau kita membuat koneksi ke akun di Appsheet. Kita akses yaitu appsheet.com. Ya. Kemudian supaya kita punya user di appsheet.com, ya, kita boleh mendaftarkan atau yang paling mudah kita pakai akun kita yang ada di Google. Ya. Kemudian berikutnya kalau itu sudah kita pilih ya, kita select, terus kemudian kita dari appsheet.com kita buat aplikasi baru dengan memilih menu yang ada di create. Kemudian kita pilih yang bagian app. Ya, kemudian start with existing data. Nah, kita hubungkan, kita tentukan nama aplikasi, kategori, sama data yang tadi sudah disusun. Nah, kemudian kalau itu sudah, berarti nanti datanya dihubungkan dengan Appsheet ya. Di situ bisa pada langkah ke-8 ya. Kalau itu sukses, data berhasil diupload ya. Nanti kita buat kustomisasinya di UI-nya di layar. Nah, untuk mencoba, Anda silahkan masuk ke akun Google-nya masing-masing, kemudian kita buat database sederhana ya. Ini contohnya saya buatkan. Bentar ya. Ini ya, saya ketikkan di layar itu adalah misalnya drive google.com ya. Oke. Kemudian kalau itu sudah, ini kebetulan saya settingnya bahasa Indonesia ya. Kemudian klik bagian baru itu, baru atau bisa new ya. Kemudian pilih yang Google Spreadsheet. Ini digunakan untuk nyimpan datanya. Spreadsheet kosong. Oke. Kemudian di bagian eh, atas sendiri, kiri atas tuh ada tulisannya Untitled Spreadsheet. Nah, ini kita
kasih nama aja misalnya latihan DB ya. Ini untuk nyimpan database-nya. Kemudian yang tulisan sheet 1 bagian bawah itu nama tabelnya kita rename jadi TB siswa atau tabel siswa. Bisa diikuti? Kelihatan ya di Zoom-nya ya. Kalau tidak bisa Anda buka di bagian Zoom yang di link bawah tadi ya Anda bisa klik ya. Silakan join aja di Zoom-nya kalau misalnya ini apa masih bingung. Kemudian buat nama apa istilahnya kolom ya, kolom misalnya NISN nomor induk ya, siswa misalnya ya. Kemudian nama, kemudian tadi apa misalnya gambar ya. Boleh tambah jenis kelamin boleh ya, misalnya. Kemudian gambar. Oke. Kalau itu sudah, kemudian diisikan aja contohnya buat tabelnya dilengkapi. NISN-nya adalah misalnya 2023 001 ya. Kemudian 2023 002. 2023 003 gitu ya. Kemudian namanya kita isi Ali misalnya. Budi Cika misalnya ya. Jenis kelamin kita isi pria, pria misalnya ya, perempuan. Oke. Oke ya, jadi kalau yang kira-kira belum jelas, Anda silahkan gabung di Zoom atau yang terlambat nanti bisa lihat rekamannya. Nanti saya upload ke YouTube, saya embedkan ke materi hari ini. Nah, ini yang perlu diingat, database-nya namanya latihan DB, tabelnya namanya TB siswa, kemudian fieldnya atau kolomnya adanya namanya NISN, nama, jenis kelamin, sama gambar atau foto. Nah, kalau itu sudah, berikutnya kemudian Anda buka absid.com-nya ya. Absid.com. Kemudian masuk kalau bagi yang belum apa register ya silahkan untuk diregistrasi dulu. Bagi yang sudah bisa langsung sign in. Bisa langsung sign in. Kalau bagi yang belum ya di situ sign in with kita bisa pakai Google, Microsoft, Dropbox ya. Yang penting adalah datanya mau disimpan di mana. Oke, ya, Anda coba ya, eh, klik kemudian berikutnya kita klik ya apa istilahnya akun kita. Nanti tersambung ke Google Apps Sheet ingin mengakses akun Google Anda ya itu diklik aja ya ya. Izinkan ya.
Oke ya. Nah, di situ ada beberapa kalau kita sudah masuk ke dalam platform Upsheet-nya, nanti di bagian kiri atas itu ada Upsheet, ada Create, ada Send, ada Share with Me, kemudian ada Apps, ada Database. Kalau sudah bisa masuk. Kemudian pilih yaitu pilih Create ya, pilih Create, kemudian pilih App ya, kemudian pilih Start with Existing Data. Kasih nama absen. Tadi apa misalnya aplikasinya adalah absen app misalnya ya. Kategorinya kita pilih mungkin edukasi. Kita cari education and training ya. Kemudian choose your data. Nah, kita pilih yang Google Sheet yang kita buat tadi. Kita pilih, kita searching deh namanya apa tadi. Kita namanya tadi latihan DB ya. Kita cari latihan DB atau kita searching kalau enggak ketemu. Nah, ini ketemu latihan DB. Nah, kalau yang nggak bisa ngikuti silahkan gabung di Zoom ya. Di Zoom-nya itu ada saya share screen di situ. Nah, kalau itu sudah di latihan DB itu ya, kemudian setelah terhubung datanya itu kita bisa lihat layarnya itu adalah view-nya itu ada yang di sebelah kanan ya. Kemudian kontrolnya itu sebelah kiri. Itu ada tulisannya ada home, ada info, ada data, ada UX, behavior, automation, security, intelligence sampai manage ya. Nah, kemudian berikutnya kita di bagian bawah ada tulisannya yaitu adalah suggested next step. Nah, kita bisa ikuti di situ memilih aplikasi yang template-nya sudah ada atau bisa apply tema. Tema itu apa yang tampak di screen ya, biru, kuning dan sebagainya. Atau yang ketiga itu adalah view data. Jika belum jelas kita bisa lihat more itu ya. Nah, kemudian di bagian bawah itu adalah keterangan, ada how Upsheet work, kemudian juga ada artikel ya. Nah, kita bisa next step itu kita klik bagian explore your app ya. Contohnya. Kemudian kalau itu sudah kita bisa klik bagian apply term ya. Apply term itu adalah atur UX-nya. Di situ ada tema dalam bentuk light atau dark. Kita bisa ganti misalnya dark ya. Nanti kalau diganti dark yang sebelah kanan juga akan ganti. Atau kita ganti misalnya pakai primary color yang lain. Nah, itu ada pilihannya, ada biru, merah, kuning, dan sebagainya. Kemudian kita bisa susun app logonya. Kita bisa klik launch image, kemudian sampai background image ya. Kemudian kita bisa atur apakah namanya tampil di header, kemudian tampil di logo dan sebagainya termasuk stylenya. Nanti untuk customisasinya Anda bisa lihat di bagian bawah itu saya ada apa video untuk tutorialnya, nanti silahkan bisa lihat. Nah,
Sekarang kalau itu sudah disetting di bagian itu, kemudian berikutnya kita bisa save dan juga generate aplikasi ya. Kita save. Kemudian berikutnya itu adalah di bagian yang sebelah kiri ada minutes. Nah, itu digunakan untuk ada version, kemudian ada deploy ya. Nah, kita pakai deployment check. Deployment check, kemudian kita cek run deployment checknya. Nah, di situ nanti akan ada status apa aja yang pas, yang warning ini berarti belum lengkap, sedangkan tapi bisa diabaikan, sedangkan yang merah itu adalah fail ya. Contoh di situ adalah akun status error. Nah, ini berarti dibetulkan, mungkin akunnya belum aktif ya. Kemudian berikutnya ya, di bagian atas ya, di bagian atas itu kita ada suite to improve editor, help, my app itu adalah aplikasi yang pernah kita buat, kemudian ada share. Kalau kita ngetes atau nyoba aplikasi, kita pilih klik yang share itu ya. Nah, kita pilih share. Kemudian berikutnya kita bisa klik bagian yang sharing itu, kemudian sama application version itu diklik bagian dan-nya. Copy share. Kemudian untuk memilih install atau browser, kita klik bagian sharing yang bagian copy sharing link. Di bagian copy sharing link itu ada linknya untuk editor, sebagai browser atau sebagai install link. Nah, nanti bagian installing itu kita bisa install di aplikasi Android kita. Nah, kalau di browser ya kita berarti nanti tampilnya adalah di browser. Kita coba dulu ya yang di browser. Kita copy, kemudian kita tampilkan. Nah, kalau sudah jadi, nanti aplikasi ini ya itu bisa mulai dari akses kamera, akses lokasi, simpan data, simpan foto, ya, kemudian upload dokumen itu bisa kita pakai dan kita bisa kustomisasi, ya. Nah, kalau ditampilkan di web ya contoh sederhana karena tadi saya hanya mencantumkan tabel siswa, ya ini adalah tampak di tabel siswa. Oke, baik dari sini mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan silakan. Kalau tidak, kita kembali lagi ke bagian aplikasi mobile ya. Share screen nih, oke. Nah, di bagian bawah materi itu ada video ya, yang itu adalah link dengan Upsheet training ya. Nah, kita bisa lihat itu adalah Upsheet automation tutorial for beginner. Nah, ini ada secara rutin, itu ada tutorialnya atau ada webinarnya. Kita bisa lihat step by stepnya. Oke, itu barangkali yang bisa kita sampaikan di materi akhir. Jadi
framework yang sudah dibahas adalah framework desktop yang berbasis Microsoft, kemudian web CI, kemudian adalah framework yang support no code yaitu punyanya Google ya. Itu ada Google Apps Script sama AppSheet ya. Oke, baik, ada pertanyaan? Kalau enggak ada pertanyaan ya, itu silahkan dipelajari sama dicoba ya. Kemudian untuk final projectnya nanti Senin saya postkan ya, soalnya nanti dikerjakan. Kemudian Senin itu sudah mulai UAS ya. Ya, nanti untuk dikumpulkannya pengumpulannya hari Jumat depan. Ya. Nah, final projectnya itu ada yang individu, ada yang kelompok. Ya, tadi sudah saya bahas di awal kisi-kisinya ambil dari paper atau apa istilahnya publikasi, kemudian di resume baru dibuat aplikasinya.